Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran kedua, Aku Cinta Al-Quran. Sub pembelajaran 1. Membaca basmalah. Sebelum berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Melafalkan basmalah dengan benar. 2. Mendemonstrasikan bacaan basmalah dengan benar. 3. Menghafal basmalah dengan benar. 4. Membiasakan membaca basmalah dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Membaca basmalah. Ayo membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi. Iya, bagus. Bacalah basmalah setiap memulai suatu pekerjaan supaya menjadi lebih berkah. Dalam ajaran agama Islam, orang Islam diperintahkan membaca basmalah sebagaimana perintah dari Nabi kita di dalam hadisnya, yang artinya segala urusan penting yang tidak diawali bismillah maka akan hilang keberkahannya. Maksudnya tidak ada pahalanya. Maka awalilah setiap pekerjaan itu dengan membaca basmalah supaya berpahala. Basmalah adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesianya yang di bawah ini ya. Nah, hamdalah adalah singkatan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi yang belum bisa bahasa Arabnya, boleh dengan bahasa Indonesianya yang di bawah ini ya. Nah, sekarang sikapku. Ayo, setiap memulai pekerjaan, aku membaca basmalah. Contoh 1. Sebelum makan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum makan. Nah, apa doanya sebelum makan?
Nah, ini dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Seperti di gambar. Jadi, sikap kita yang pertama, ketika kita mau makan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa makan, seperti yang sudah dibacakan tadi. Nah, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, jika keluar rumah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa. Keluar rumah. Apa doanya? Ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, seperti di gambar. Ketika kita keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa keluar rumahnya, seperti yang sudah dibacakan tadi. Nah, pasti kamu bisa, kan? Kemudian sikap kita yang ketiga. Sebelum belajar, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Nah, apa doa sebelum belajar? Nah, ini doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, inilah doa belajar. Jadi seperti di gambar, sebelum kita belajar, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Doanya seperti yang sudah dibacakan tadi. Pasti kamu bisa menerapkannya, ya. Kemudian sikap yang keempat, sebelum membaca Al-Quran, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Nah, sama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, pasti kamu bisa, ya. Kemudian sikap selanjutnya yang kelima. Jika memakai baju baru, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, doa berpakaian. Seperti di gambar. Ketika kita mau memakai baju, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa berpakaian. Nah, apa doanya? Ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita memakai baju baru, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan baca doa berpakaian. Kamu pasti bisa.
agar supaya pekerjaan yang kita pakai menjadi berkah. Kemudian sikap yang keempat, yang keenam, ketika melepas baju, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan berdoa melepas pakaian seperti digambar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melepas baju, dilanjutkan dengan membaca doa melepas pakaian. Bismillahillazi la ilaha illa huwa. Nah, ini sikap yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengawali pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh sikap selanjutnya yang harus diterapkan ketika bercermin, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan berdoa bercermin seperti digambar. Ketika kita bercermin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan doa bercerminnya. Apa doanya? Ini dia. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku. Nah, nanti ketika kamu bercermin, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan membaca doa bercermin. Agar supaya setiap pekerjaan kita itu bernilai ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang ke-8. Sebelum tidur, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan berdoa sebelum tidur, seperti digambar. Sebelum tidur, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum tidur. Apa doanya? Ini dia. Bismika Allahumma ahya wa amut. Yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Nah, jadi pekerjaan kita sebelum tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum tidur. Pasti kamu bisa. Nah, sikap yang ke-8 yang harus dibiasakan, jika keluar rumah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa. Doa naik kendaraan darat. Seperti digambar. Nah, ini keluarga besar. Apa ini? Iya. Ini keluarga besar bepergian keluar rumah dengan berkendaraan bermotor. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa naik kendaraan. Apa doanya? Nah, ini doanya. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memudahkan ini kendaraan bagi kami,
dan tiada yang mempersekutukan baginya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, jadi ketika kamu keluar rumah, naik kendaraan, mau bepergian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan naik. Doa naik kendaraan. Itu akan jauh lebih bagus. Pasti kamu bisa, mudah-mudahan. Nah, adapun manfaat atau keuntungan membaca basmalah. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Nah, lihat seperti di gambar. Membuka pintu rezeki. Jadi, siapa yang memulai setiap pekerjaannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pintu-pintu rezekinya sudah terbuka. Kan bagus kan kita membaca basmalah? Nah, maka harus dibiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim kemana saja. Setiap pekerjaan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya rezekinya terbuka. Kemudian manfaat atau keuntungan membaca basmalah yang kedua, mencerdaskan akal. Kenapa? Karena membaca basmalah mampu meningkatkan kecerdasan akal dan membantu untuk menghafal materi pembelajaran. Seperti di gambar. Aha, aku bisa. Karena dia sebelum belajar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia baca doa belajar dan mulai menghafal. Akhirnya dia hafal. Nah, lihat seperti di gambar. Senang hatinya. Aha, aku bisa. Nah, pasti kamu juga mau kan seperti ini? Setiap pelajaran diberikan guru, kamu pasti dapat menghafalnya. Makanya, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Nah, ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat atau keuntungan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga, terhindar dari gangguan setan. Nah, lihat seperti di gambar, siswi SD sedang berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan membaca doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, ketika mereka membacanya, ternyata ada setan di ruangan itu. Nah, setan ini kepanasan, minta ampun, terbakar badannya. Karena mendengar kalimat ayat-ayat Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dia kepanasan dan dia kabur. Maka ini keuntungan kita membaca basmalah. Maka biasakan terus membaca basmalah agar supaya kalau ada setan-setan di rumah kita, setan-setan di tempat di mana saja, itu terbakar, mati, ketakutan. Maka hiasi dirimu dengan membaca basmalah. Mau kan? Mau. Kemudian manfaat atau keuntungan membaca basmalah yang keempat, menyembuhkan segala macam penyakit. Seperti di gambar. Jadi kalau kita sakit, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca doa. Supaya kita minta kesembuhan. Isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka. Nah, ini doanya. Nah, jadi kalau kita sakit, demam, baca bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca doa, minta sembuh. Isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka. Nah, mudah-mudahan setiap penyakit yang kita alami cepat sembuhnya.
Kemudian manfaat yang kelima, membaca basmalah mendapatkan keberkahan dari Allah dari pekerjaan yang kita lakukan. Apa itu keberkahan? Kebaikan kita akan bertambah. Yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca basmalah yang selanjutnya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah dari pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas siswa. Salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang di kolom iya atau tidak. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Aku membaca basmalah sebelum mandi. Jawaban kamu iya atau tidak, beri conteng. Kemudian yang kedua, aku membaca basmalah sebelum berpakaian. Iya atau tidak, silakan conteng di iya atau tidak. 3. Aku membaca basmalah sebelum berangkat ke sekolah. Tulis iya atau tidak. Yang keempat, aku membaca basmalah sebelum belajar. Iya atau tidak. Kemudian yang kelima, aku membaca basmalah sebelum tidur. Conteng iya atau tidak. Kirimkan tugasmu sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar setiap melakukan pekerjaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.